Menyusuri jalan di bawah rintik gerimis, membuat nuansa kota tua Braga semakin syahdu. Konon, sejak lama Braga dikenal sebagai lokasi paling bersejarah di kota Bandung. Arsitektur bergaya Eropa yang menghias sepanjang jalan. Barangkali inilah yang membuat Bandung mendapatkan julukan di zaman Hindia Belanda dengan julukan Paris van Java. Terlebih dari perkomplekan klasik di Braga ini, istilah Paris van Java disematkan oleh orang-orang Belanda. Sebuah situs bersejarah yang memiliki keindahan bak kota Paris. Seluk-beluk penyematan Paris van Java juga dikenal karena Braga merupakan tempat Eropa-Eropa kaya menikmati hidup. Di sudut kota tua itulah, baju impor yang didatangkan langsung dari Paris diperjualbelikan. Orang-orang Eropa maupun Belanda mulai mengenal Braga layaknya Paris, menjadikannya satu sejarah Paris van Java. Di Jalan Braga sudah berdiri 6 rumah, terbuat dari batu milik pejabat dan pensiunan Belanda. Pada tahun 1880-an, hubungan di antara penduduk di Braga tidak terbatas pada penduduk Belanda dengan pribumi. Ada pula penduduk Tionghoa, yang sejak periode terdahulu telah ada di kota Bandung melalui kegiatan perdagangan. Asal-usul nama Braga belum dapat dipastikan. Ada yang mengaitkannya dengan nama minuman yang disajikan di Societet Concordia, atau ada juga yang menghubungkannya dengan bahasa Sunda. Yang jelas, nama Braga muncul ketika di wilayah itu berdiri Tunil Verinisin di Braga pada tahun 882. Tujuan Perhimpunan Tunil Verinisin yang disetujui berdasarkan Gouvernement Besluit di Stadsblad nomor 152 adalah meningkatkan hubungan sosial dengan menyelenggarakan pertunjukan drama, musik, dan karya sastra di Braga. Braga menjelang akhir abad ke-19 telah menjadi kawasan pertokoan. Pasalnya, hanya di Braga, mereka menemukan baju dan pakaian mewah yang hanya bisa mereka lihat di Hindia Belanda, selain di Paris. Salah satu toko pakaian yang paling besar di Braga, kala itu adalah Onderling Belang. Begitu juga dengan sejarah Paris van Java, yang lekat dengan komunitas Eropa kaya, yang menghidupkan budaya hedonisme di Braga. Pada tahun 1895, di ujung selatan Jalan Braga, mulai dibangun gedung Societet Concordia. Agenda yang diselenggarakan secara mewah ini, diadakan oleh Pringer Wijdloop Societet. Tak sembarangan Pringer Wijdloop Societet, yang didirikan pada 1889, berada di bawah perlindungan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Duimer van Twist yang menjabat pada 1851-1856. Memiliki relasi kuasa, segenap pengurusnya adalah para pejabat Belanda dan pribumi di Pringerrezenskapen, Kabupaten Priangan. Perkumpulan elit ini secara rutin menyelenggarakan kegiatan, seperti pertunjukan musik, dan pesta dansa di akhir pekan. Lantas bagaimana dengan pribumi, apakah mereka bisa bergabung dengan komunitas elit Societet Concordia, atau Pringer Wijdloop Societet? Adanya diskriminasi yang dialami oleh penduduk, sebelum pintu masuk menuju Braga, terdapat sebuah gapura bertuliskan, Verboden voor Honden en Inlander. Tulisan itu bermakna, dilarang masuk bagi anjing dan pribumi. Braga memang tempat yang mewah, namun tertutup dari pribumi. Sebuah kenyataan pahit di balik sejarah Paris van Java. Memang slogan Verboden voor Honden en Inlander ini, tidak hanya ditemukan di Braga atau beberapa tempat di Bandung, tapi juga di banyak tempat elit, yang diisi oleh komunitas kaya Eropa atau Belanda. Bagaimanapun, kecantikan berbalut kemewahan kota tua Braga yang estetik, bergaya klasik, menyimpan sejarah pahit.
Sejarah Paris van Java yang menawan, kenyataannya menyimpan adanya diskriminasi yang memprihatinkan.